udara itu termasuk medium duty pavement ya, atau perkerasan dengan beban yang medium. Mengapa? Karena pesawat itu tidak bisa take off dengan beban yang terlalu besar ya. Ya bisa kita bayangkan ya, kalau ada burung gendut itu masa bisa terbang dia. Ya, jadi burung itu ukuran sayapnya sebanding dengan berat badannya. Jadi pesawat yang sangat besar itu harus memiliki sayap yang sangat lebar, dan ilmunya manusia belum bisa, tak terbatas ya, jadi masih terbatas. Jadi ya paling-paling ya berapa, 700 ton lah maksimum ya. Jadi itu 700 ton itu sudah berat, tapi termasuk masih ringan. Mengapa? Karena pesawat yang sangat berat misalnya itu disangga oleh atau disupport, ditahan oleh banyak roda ya, sehingga beban yang terjadi pada perkerasan itu adalah beban yang terjadi pada tiap-tiap rodanya. Jadi pesawat yang sangat berat sekalipun itu bebannya masih relatif ringan lah ya. Sangat berat sudah yang biasa-biasa palingnya 2 ton, 5 ton lah gitu ya. Sehingga lapangan terbang ini juga tidak terlalu berat ya, jadi masih masuk medium. Demikian juga dengan lalu lintasnya, pesawat itu take off dan landing ya. Jadi ada 2 gerakan begitu saja. Kalau nggak take off ya landing. Dua-duanya tidak bisa dilakukan bersamaan. Kalau satunya lagi take off ya landingnya nggak ada. Kalau satunya lagi landing, take off-nya nggak ada gitu ya, sehingga hanya bergantian. Kemudian pesawat juga memiliki persyaratan bahwa antar pesawat satu dengan yang lain itu harus ada jaraknya ya, tidak bisa pesawat satunya landing dalam waktu sedetik, belakangnya landing lagi sedetik lagi, belakangnya tidak ya. Jadi jaraknya sekitar 2 menitan lah ya. Sekarang ada yang 1 menitan boleh, sehingga maksimum 1 jam itu hanya dilewati 60 pesawat ya. Pergerakannya maksimum 120 lah untuk take off dan landing, 120 pergerakan per jam. Kita bisa bayangkan kalau di jalan tol ya, 1 jam itu bisa 1.500, 12.000 itu bisa gitu ya. Tetapi bebannya lebih ringan ya, karena mobil-mobil sedan atau mobil-mobil SUV itu ya jauh lebih ringan dari pesawat. Oleh karena itu sebenarnya jalan tol itu dari segi volume lalu lintas dia lebih tinggi, tapi bebannya lebih ringan sehingga tetap masuk medium. Dari lapangan terbang bebannya agak besar tapi lalu lintasnya lebih ringan ya, sehingga tetap menjadi medium. Kalau jalan biasa bebannya nggak bisa terlalu besar, lalu lintasnya juga nggak bisa terlalu besar gitu ya. Jadi malah tergolong yang lebih ringan lagi ya, lightweight. Nah, untuk jalan raya apa saja strukturnya? Pada prinsipnya selalu ada 4 jenis ini, yaitu yang paling bawah namanya lapisan subgrade, kemudian ada subbase, base, dan permukaan. Lapisan subbase dan base ini kan hanya dijadikan satu, ya. Kemudian lapisan permukaannya. Kalau yang dibuat berbeda-beda ada subbase atau base-nya itu kenapa? Kenapa nggak dijadikan satu saja? Lapisan yang berbeda ini biasanya lebih ekonomis, ya, lebih murah. Ya, karena apa? Karena kebutuhan untuk lapisan subbase ini sebenarnya tidak setinggi kualitasnya daripada untuk lapisan base course ya, atau lapisan base ini. Jadi kalau dibuat terpisah kan enak, lebih murah ya, meskipun volumenya akhirnya lebih tinggi ya, volumenya agak banyak, volume materialnya. Jadi ini kita lihat gambarnya ini agak lebih tebal daripada yang ini. Jadi kalau antara base dan subbase digabung jadi satu, itu menjadi lebih tipis. Jadi mungkin tinggal 1,5 lah. Kalau ini kan dua tebal ya, itu menjadi 1,5 saja dari lapisan ini. Nah, jadi karena ada yang langsung base saja tanpa subbase. Tapi juga yang kedua, persyaratannya untuk bisa base course langsung tanpa subbase, itu lapisan tanah dasarnya juga harus lebih bagus. Ya, kalau tanah dasarnya jelek ya rugi, nanti lapisan base course-nya jadi sangat tebal ya, nanti mahal sekali. Untuk lapangan terbang disarankan tetap ada 3 lapisan, jadi lapisan base, subbase, dan subgrade. Lapis permukaannya itu kita tidak
tidak sebutkan sebagai persyaratan ya, karena ini wajib ada lapis permukaan itu, sehingga lapis bawahnya ini ada yang bisa 3, ada yang bisa 2 saja. Atau kalau kita tidak melihat tanahnya ya berarti ini 1 lapis, ini 2 lapis saja ya, di bawahnya lapis permukaan. Kita bisa bayangkan metode pelaksanaannya ya, kita harus menyiapkan dulu tanah dasarnya. Kalau tanah dasarnya sudah siap itu dalam arti apa? Pertama adalah dalam arti kekompakan atau compaction-nya atau kepadatannya ya. Jadi tanah itu punya 2 ukuran, yaitu kepadatan atau compaction dan settlement atau penurunannya. Jadi compaction itu mengeluarkan udara dari tanah, maka tanah akan menjadi padat. Untuk mengeluarkan udara banyak caranya ya. Yang paling sederhana kita siram dengan air misalnya. Jadi pasir itu kalau kita siram dengan air maka pori-porinya bisa saling merapat ya, karena akibat adanya air yang lewat di antara pori-pori maka ada pergerakan butiran, sehingga jarak antar butirannya bisa semakin mepet atau istilahnya pori-porinya semakin mepet, itu berarti tanahnya semakin memadat atau compaction meningkat ya. Itu yang pertama, jadi kita harus menyiapkan compaction-nya sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, menyiapkan lapis permukaan ya. Jadi ini kepadatan di sini, lalu lapis di sini itu harus rata. Mengapa? Ya supaya bisa dipakai untuk lapisan berikutnya dengan mudah dan baik. Jadi kita bisa bayangkan kalau bawahnya itu masih bergelombang, masih kacau balau ya, nggak rata begini kan akan sulit nanti mengerjakan atasnya. Oleh karena itu bawah ini harus dipersiapkan menjadi lapisan yang padat dan rata. Kata-kata itu mudah, tapi nanti pelaksanaannya sulit dan mahal. Ya. Jadi untuk melihat compaction itu bagaimana caranya, Bu? Nah, nanti di kuliah pelaksanaan tanah harusnya diajarkan ya, yaitu kita bisa menggunakan density ratio, ya, ada namanya ukurannya. Ukurannya itu banyak untuk melihat kepadatannya, bisa kita gunakan DR-nya atau RD-nya, bisa kita gunakan lapisan atau metode-metode lain, misalnya pakai CBR-nya, ya, bisa. Nah, untuk DR itu, untuk bisa menghasilkan DR, kita bisa ambil sampel tanah, dibawa ke laboratorium, atau kita lakukan SENCON. Ya, SENCON itu metode pengukuran langsung di lapangan. Kembali lagi, saya tidak bisa jelaskan di sini, karena nanti terkait dengan penjelasan pada bagian PMK yang tanah. Ya. Jadi untuk lapisan bawah ini harus diingat, tidak hanya satu jenis pekerjaan, pokoknya buat lapisan tidak. Jadi ini ada 2, yaitu kita menyiapkan kepadatan tanah dan kerataan permukaan. Kerataannya diukur pakai apa ya? Diukur pakai pemetaan, ya, pakai alat ukur pemetaan. Kita bisa pakai waterpass atau alat-alat yang lain ya, sehingga bisa dipastikan kerataan permukaan sesuai dengan permintaan ya pemilik proyek, pemilik pekerjaan. Jadi permintaan pemilik pekerjaan itu kalau di dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan tertulis di dalam namanya spesifikasi atau dokumen rencana kerja dan spesifikasi, disingkat dengan RKS. Ya. Dokumen RKS itu akan menyajikan semua spesifikasi-spesifikasi dari bagian-bagian pekerjaan yang harus disajikan, yang harus jadi, ya, yang harus diselesaikan oleh kontraktor untuk bisa dibayar, gitu ya. Kalau tidak mengikuti spesifikasi tadi, kontraktor nggak dibayar oleh owner atau pemilik pekerjaan, nggak ada salahnya, pemilik pekerjaan nggak salah. Karena apa? Kontraktornya sudah tidak mengikuti spesifikasi atau belum cocok dengan speknya, angka-angkanya nggak cocok, ukuran-ukurannya nggak cocok. Tapi kalau misalnya yang nyusun spesifikasi itu nggak jelas, Bu, ya alhamdulillah. Kalau yang nyusun spesifikasi nggak jelas, yaitu kontraktornya bisa untung. Hanya yang jadi pertanyaan, siapa yang nyusun spesifikasi kok bisa kayak gini? Gitu ya. Ini yang sering saya terjadi, dan jawabannya adalah anak ITS itu, Bu. Anak ini, halah, gitu.
Ini sering terjadi ya, jadi speknya itu amburadul. Ternyata yang nyusun lulusan ITS. Jangan ya. Jadi saya berharap ini tidak terjadi. Kalau yang nyusun dari perguruan tinggi lain, ya gak apa-apa, gak melok tanggung jawab ya. Tapi kalau yang nyusun anak ITS, mahasiswa ini Budia bisa ya. Budia jadi katut ini. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mengharapkan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini selalu diingat bagian-bagian pekerjaan di teknik sipil itu semua harus dilaksanakan dengan pengetahuan yang cukup ya. Jangan coba-coba nyusun RKS ya. Saya aja yang megang dokumen RKS-nya. Ternyata itu enggak entas apa-apa. Ya, banyak itu anak teknik sipil lulusan teknik sipil ITS ST-nya dari teknik sipil. Ternyata tugas akhirnya beleketek gitu ya. Begitu kerja ya kasihan yang kerjakan, yang mempekerjakan saudara ya. Makanya jadi orang-orang yang tidak berkualitas ya, jadilah yang berkualitas dengan pengetahuan yang cukup. Salah satunya itu tadi, bahwa dokumen RKS itu harus mengcover semua bagian material yang harus dikerjakan. Semua tolok ukur dari penyelesaian pekerjaan itu harus tercover itu dalam RKS ya. Bagaimana hubungan antara kontraktor, konsultan, pengawas, dan seterusnya dengan pemberi kerja, itu juga harus tercover dengan jelas. Siapa yang menentukan pekerjaan ini selesai? Siapa sing tanda tangan? Itu harus jelas itu ya. Persetujuannya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Dan ini masalah serius ya. Kalau ada apa-apa masuk penjara, wis. Masuk penjara nggak persoalan duduk-duduk di penjara ya enak-enak gitu, nggak, masalahnya ya seluruh sistemmu katut gitu ya. Ikut jadi sudah nggak bisa berpenghasilan ya, nggak ketemu keluarga, dan mungkin ada perlakuan kurang enak di penjara ya. Makanya dihindari itu semua, jangan menganggap enteng semua bagian-bagian itu. Dan sebetulnya kalau kita mau belajar bagian itu juga tidak sulit. Ya, itu yang paling penting ya, bahwa merencanakan RKS itu sebenarnya kalau kita punya ilmu yang cukup, punya pengalaman yang memadai, maka itu menjadi pekerjaan yang sangat mudah. Oke. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini menjadi poin-poin pada saat pembayarannya. Jadi pekerjaan persiapan ini dipisah, dan kalau misalnya pekerjaan persiapan ini nanti bobotnya kira-kira 15% dari nilai kontrak misalnya, kita bisa mulai nagih ini. Kalau pekerjaan persiapan beres ya, semua poin-poin sudah dilaksanakan, kita bisa minta kepada pemilik pekerjaan untuk membayar. Setelah persiapan selesai, kita mulai bagian dari pekerjaan, bagian inti dari pekerjaan jalan terutama adalah menyiapkan subgridnya, subbase-nya, base-nya baru permukaannya. Lalu drainase, ya, mungkin kalau di jalan tol ada toll gate-nya, lalu ada pekerjaan lain-lain. Bu, kalau ini bukan pekerjaan jalan baru bagaimana, Bu? Kuliah ini bisa dikembangkan kemana-mana ya, tapi saudara belajar mengenai pekerjaan pembuatan jalan untuk yang baru saja sudah cukup ya, sudah cukup kompleks. Jadi kalau mau belajar mengenai perbaikan jalan yang lama dan sebagainya boleh, tapi tidak di sini. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dulu pekerjaan jalan baru, pekerjaan jalan tol baru, pekerjaan perkerasan untuk jalan, untuk lapangan terbang yang baru, bukan memperbaiki perkerasan yang lama. Ya, jadi nanti kalau sudah bisa yang baru-baru, baru belajar bagaimana kalau memperbaiki yang lama. Memperbaiki itu sebenarnya ilmu yang lebih sulit gitu ya. Jadi yang lebih mudah lah belajar seakan-akan dari nol ya, sekarang dari barang yang nggak ada menjadi terbangun sesuatu, itu sebenarnya yang lebih mudah. Tapi nanti kalau sudah terbangun rusak, itu dandaninya itu ilmu tersendiri ya. Itu tidak bisa asal memperbaiki gitu ya. Jadi saudara harus benar-benar paham. Nah, semua pekerjaan-pekerjaan ini sudah saya jelaskan hampir sama mungkin ya dengan pekerjaan jalan rel tadi, jalan rel yang di bab 1. Jadi bagaimana menyiapkan subgrade, bagaimana subbase-nya, meskipun spesifikasi untuk subbase jalan kereta api beda dengan subbase untuk jalan raya.
lapisan base untuk jalan raya juga berbeda dengan jalan kereta api ya, tapi requirement-nya itu requirement yang dibutuhkan untuk masing-masing itu sama, tetapi spesifikasi atau detail dari berapa ketebalannya, apa jenis materialnya supaya tercapai subbase yang diinginkan atau base course yang diinginkan itu berbeda ya untuk jalan kereta api dan jalan raya. Tetapi proses bahwa ini kita harus sediakan subbase dulu. Tapi mungkin kalau di jalan kereta api subbase-nya sudah berupa kerikil. Tapi kalau di jalan raya subbase-nya masih bisa berupa sirtu. Base course-nya baru yang harus kerikil. Ya. Base course untuk jalan raya saja kerikilnya juga mungkin bisa lebih kualitasnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau untuk jalan kereta api kualitas base course itu harus tinggi. Ya. Apa yang dimaksud dengan tinggi? Ya, misalnya untuk base course itu ada namanya tes Los Angeles, ya, Los Angeles LA test itu Los Angeles disingkat LA ya, LA test itu mensyaratkan misalnya kalau jalan raya itu boleh sampai 40%. Tapi kalau jalan kereta api 20%. Mungkin sekarang belum tahu apa itu LA test ya. Saya nggak bisa lebih lanjut ya, tapi yang jelas kalau kita mau melaksanakan kita harus bisa merencanakan dulu baru harus bisa mengetahui mengenai tolak ukur baru bisa pelaksanaan. Jelas ya? Memang selalu saya katakan bahwa pelaksanaan ini memang seharusnya tidak diberikan di semester yang agak bawah ya, karena masih belum ngerti apa-apa gitu, makanya harus mungkin mahasiswa semester 7 ya, yang sudah memahami banyak hal baru bisa belajar mengenai metode konstruksi, ya, metode pelaksanaan. Kemudian kita membuat lapis permukaannya untuk jalan raya, lapis permukaannya itu juga berbeda dengan jalan rel. Drainasenya mungkin sama, ya bentuknya itu trapesiumnya sama, tetapi persyaratan untuk ukurannya, kemiringannya dan sebagainya itu akan berbeda untuk jalan raya dengan jalan kereta api. Pekerjaan persiapan sama, ya, jadi kita harus menyiapkan pembersihan lahan, membangun direksi kit dan seterusnya, lalu mengadakan pengukuran awal lapangan atau pernah saya sebutkan namanya, coba ada yang masih ingat saya menyebutkan apa? Sean Evander. Ini kok, ya? Iya, Bu. Untuk pengukuran lapangan itu istilah lainnya apa? Kurang keras, Mas. Pengukuran lapangan, Bu. Maaf, kurang keras. Mungkin masih kamu mute. Ini. Halo, Bu. Halo, Bu. Ada yang bisa menjawab? Masuk Kak kelas kalau saya ngerti istilah lain untuk pengukuran lapangan itu apa? Isi Bu, izin menjawab. Saya pernah mengatakan apa? Isi Bu, saya coba menjawab. Awal mulainya pekerjaan itu adalah pengukuran lapangan ini ya. Jadi kita tidak bisa mengerjakan tanpa diukur dulu, diberi patok-patok dulu dan seterusnya ya. Itu namanya apa? Tidak ada yang ingat. Kalau ada yang nggak jelas atau nggak dengar ya silakan bertanya ya. Tapi kalau nggak ada yang tanya terus nggak ingat itu ya tanda tanya besar buat saya ya. Sekali lagi, Budia meskipun perempuan sangat berpengalaman ya. Saya itu pengalaman sekali. Saya sebenarnya bosan mau mengatakan, tapi ya harus ya, terpaksa harus saya katakan. Pengalaman saya membangun pelabuhan itu sudah sampai ratusan. Saya pernah membangun lapangan terbang
2 unit. Betul, ini 2 lokasi dan dua-duanya terbangun. Saya desain jalan raya itu berkilo-kilometer. Saya baru lulus itu dulu ditugaskan mendesain jalan raya dan jembatan di daerah transmigrasi. Loh, tak balen-baleni. Jadi ilmu yang saya berikan ini benar adanya. Banyak mungkin orang ya, orang lain, orang luar lah, sarjana teknik, berlaku lah gitu ya, bergaya gini-gini, tapi jangan nggak pengalaman gitu ya. Ini tidak bisa kita jadikan patokan ya. Saudara harus melihat bahwa sarjana teknik itu harus laku di luar, jangan jadi sarjana yang nggak laku. Ya. Kalau saudara nggak punya pengetahuan ya jadinya sarjana teknik nggak payu, bahasa Jawa nih, nggak laku, nanti berlaku tok nanti ya. Pengukuran lapangan sekali lagi saya ingatkan namanya mutual check zero ya atau MC0. Loh ini kayak kalau gini-gini kalau di tim saya itu bagian saya. Makanya aku ngerti ya. Dan saya ahli kalau kayak gini-gini ya. Bentar saya tuliskan dulu, nanti paling nggak ingat ya, makanya saya tulis supaya bisa terus juga ya. Jadi namanya pekerjaan pengukuran lapangan itu tadi di mana ini namanya ya, mutual check sama dengan zero atau ditulis sebagai MC0 gitu ya. Ini istilah lainnya MC0. Atau kalau hanya pengukuran saja itu biasa kita sebut dulu, zaman dulu masih pakai istilah Belanda namanya uitzet. Ini uitzet ini pekerjaan pengukuran saja. Jadi kita tidak memulai pekerjaan dulu, tidak resmi pekerjaan dimulai, ya ini hanya berupa ngukur-ngukur saja boleh ya disebut dengan uitzet. Tapi kalau sudah mutual check ini resmi ya, jadi kita biasanya memanggil owner atau pemilik pekerjaan dan melakukan kegiatan seremonial dimulainya proyek misalnya. Nah, itu berarti MC0-nya mulai ya. Ingat ini banyak yang nggak tahu ya. Kemudian ini penting. Kemudian penting kenapa? Kalau saya ngawasi sebagai pengawas ya, pekerjaan sebagai pengawas saya mulai dianggap ya pada saat MC sama dengan 0. Jadi saya dianggap sebagai pengawas yang benar kalau MC0-nya ini sudah berjalan atau MC0-nya sudah dilakukan. Saya mulai dianggap sebagai pengawas yang resmi ya. Jadi kalau ada apa-apa saya berhak untuk bertanggung jawab atau berhak untuk menghentikan atau berhak untuk memerintahkan lanjut, berhak untuk dibayar atau tidak dibayar, itu semua setelah MC0 diberlakukan ya. Ingat itu, jangan sudah diajari masih gak iso terus ya, kapan bisanya ya. Kemudian karena yang 1 sampai pekerjaan ini ya, yang di sini ya, 1 sampai 1 ini sudah 1 ini, jadi satu terdiri dari 1 sampai 5 pekerjaan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari 6 pekerjaan ini sudah pernah saya jelaskan, maka ini bisa kita lewati ya. Jadi apa yang terkait dengan perizinan, apa yang terkait mobilisasi, semua saya harapkan sudah memahami ya, karena sudah saya jelaskan di bab 1. Tapi ya nggak tahu mudeng apa enggak, karena saya tanyakan apa itu pengukuran lapangan di bab 1 juga sudah saya jelaskan. Ternyata satu kelas nggak ada yang mudeng. Ya wis terserah. Ya. Kemudian ada yang dimulai lebih lanjut setelah persiapan adalah pekerjaan subgrade ya, penyiapan subgrade. Subgrade ini bahasa Inggris ya. Sebetulnya bahasa Indonesianya juga ya sudah kita kenal ya, namanya tanah dasar. Jadi kalau kita mau membangun apa-apa itu kita pasti memanfaatkan tanah ya yang ada secara gratis ya, secara alamiah ada di bumi ya.
di lapisan permukaan bumi itu yang disebut dengan lapisan subgrade ya. Jadi cuma lapisan tanah aja, bahasa Indonesia lapisan tanah begitu aja. Hanya kalau kita sebut tanah, lapisan tanah itu juga kita jadi bingung, ini tanah apa ya. Sehingga kita harus resmi bahwa lapisan tanah yang akan menjadi bagian dari pondasi bangunan itu disebut dengan subgrade. Nah, lapisan tanah itu tidak bisa kita diamkan saja. Tidak bisa diamkannya maksudnya apa, Bu? Apakah ditimbun? Bukan. Ya, lapisan subgrade yang tidak bisa didiamkan itu kadang-kadang adalah kita tidak bisa memakai kondisi tanah yang begitu saja. Misalnya, saya punya atau jalan yang akan kita desain, kita bangun itu melewati sawah, misalnya. Atau melewati rawa-rawa yang lebih kompleks ya, rawa-rawa. Maka kita langsung membiarkan aja rawa-rawa itu, lalu dibangun lapisan jalan di atasnya. Nah, ini bukan tindakan yang benar. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, misalnya lapisan subgrade-nya dibuang dulu, yang jelek sekali dibuang. Jadi kita gali sampai lapisan yang sangat bagus, yang lebih bagus lah. Ya, baru dibuat lapisan atasnya. Atau kalau memungkinkan lapisan tanah yang asli itu kita padatkan dulu. Ya, tapi kalau dia atau lapisan tanahnya itu dari rawa, ya nggak bisa dipadatkan. Ya. Kita tidak bisa memadatkan rawa, sudah sulit. Ya. Yang bisa mungkin tanah tegalan, tanah sawah ya, kebun itu tegalan. Jenis tanah kebun, jenis tanah sawah itu masih bisa kita padatkan. Ya. Jadi untuk pemadatan itu kita bisa gunakan CBR, ya, California Bearing Ratio. CBR itu ada dua jenis, CBR lapangan dan CBR laboratorium. CBR lapangan berarti kita ukur besarnya CBR tanah di lapangan tadi langsung ya dengan alat ukur untuk CBR di lapangan. Tapi kalau CBR laboratorium, kita ambil sampel tanah di lapangan tadi, ya, sampel tanah di bawah fondasinya proyek tadi, kita bawa ke laboratorium. Kita ambil seember, itu kira-kira ya 10 kilo lah ya, lalu dibawa ke laboratorium, dilakukan proses pengetesan CBR. Ya, ini mengingatkan pada proses di mekanika tanah atau di tes laboratorium tanah. Ada yang tahu istilah lain CBR yang ada di lab itu namanya CBR apa? Wis bebas, wis. Soalnya kalau tak tanya tadi tak ambil sampel satu orang nggak bisa, itu aku itu sudah putus asa. Saya jamin kalau tak ambil satu lagi ya nggak bisa. Wis, saya minta yang bisa saja. Ada yang senang dengan mekanika tanah? Atau lebih banyak yang plonga-plongo terhadap ilmu apapun? Ya? Coba plonga-plongo tarik. Melas. Gak ada yang tahu? Ih, melas. Aku malas ngasih tahu ya. Sudah, biarkanlah tidak tahu, tidak ada gunanya juga tak kasih tahu. Nah, jadi kalau kita lakukan CBR di laboratorium maupun di lapangan, itu tanah yang baik bisa untuk langsung dipakai untuk lapisan dasar, itu kalau nilai CBR-nya adalah di atas 5%, ya, minimalnya 5%. Kemudian ada indeks plastisitasnya, IP-nya, itu maksimal 15%. Belum ini kalau saya tanya apa itu indeks plastisitas, kayaknya ya gak bakal ngerti ya. Jangan tidak ngerti apa-apa, terus keluar aja dari teknik sipil boleh ilmu lione ya. Karena nggak ada gunanya saudara belajar kalau nggak tahu apa-apa. Lebih baik terlalu banyak tahu daripada nggak tahu sama sekali. Ya. Nggak ada gunanya sekolahnya. Tapi saya perlu semangati bahwa sekolah di teknik sipil itu bagus, hebat. Ya. Betul. Kita jujur, ya, kita bekerja jujur dan laku, digunakan oleh orang luar. Loh, keren itu. Iya, saudara bisa beli apa, berpenghasilan cukup ya dari teknik sipil, tidak perlu korupsi lah, apalah ya, karena ilmu saudara sudah mencukupi. Tapi kalau
kayak gini, nggak ngerti apa-apa, habis nanti lulus ST, ya, ST, ya nggak ada gunanya, nggak laku, ikut tes di mana-mana nggak diterima. Oleh karena itu, tahulah, ya, cari tahu, rasa ingin tahu. Iya, beneran ini. Yang kedua adalah lapisan tanah. Lapisan tanah ini harus dites dulu juga terhadap densitasnya, ya, atau kita harus mencapai density ratio, ya, sebesar 95%. Jadi densitas tanah ini kita bisa, tadi saya sebutkan, bisa menggunakan apa namanya, senkun, ya, dengan alat senkun dan sebagainya. Jadi alat yang bisa digunakan untuk ngetes itu bermacam-macam. Ya. Ini adalah persyaratan-persyaratan untuk lapisan subgrade untuk bisa menjadi bagian bawah dari lapisan subbase. Ya. Jadi tanah dulu itu subgrade, kemudian subbase, di atasnya lagi ada base course, baru di atasnya lagi ada lapis pengebukaan. Nah, jalan raya itu cuma itu aja, 4 lapis. Ya. Kalau seperti ilmunya pelabuhan, ini termasuk ilmu yang sangat sederhana, ya, jalan raya ini. Kalau pelabuhan, saudara tidak akan menemukan jenis-jenis struktur yang sesederhana ini. Makanya menguasai mengenai jalan dengan baik, dengan benar, itu sudah bagus. Ya. Jangan cuma bisanya lalu lintas tok, ya. Bisanya menentukan lebar jalan tok, terus nggak bisa apa-apa, strukturnya jalan nggak bisa, melihat bagaimana kualitas jalan itu ya nggak bisa, bingung, istilah-istilah bingung. Belum lagi kalau saya tanya berapa harga per meter persegi jalan, tambah ngeluh, tambah pelung-pelung. Saya sering kalau menguji begitu, ya, saya tanya, coba jelaskan ini, ditunggu sampai 10 menit nggak bisa jawab. Saya bilang, percuma, ini ditunggu 5 hari dia juga nggak bakal bisa jawab, gitu ya. Sering itu ujian saya gitu kan, ditunggu seminggu 10 dina nggak bakal bisa jawab kayak gitu ya. Udah selesai, ujimu 60, 50, itu nggak laku di luar sudah, ya. Kalah sama anak-anak swasta yang nilainya 10. Anak swasta itu kan memang nilainya bagus dan memang lebih berusaha mereka itu daripada anak-anak negeri, gitu ya, anak-anak universitas negeri, perguruan tinggi negeri. Karena bayarilah akan masuk ke berusaha, gitu ya. Banyak yang berpikir begitu. Anak negeri gak mikir, sembuh. Bapak aku harus bayar, ibu aku harus bayar, gitu ya. Oke, jadi lebih lanjut, di atasnya adalah lapisan subbase. Untuk lapisan subbase ini kita akan melihat kejauhan. Sudah transparan. Sini aja lah, ya. Jadi untuk lapisan di atasnya adalah lapisan subbase. Jadi lapisan subbase juga sama dengan lapisan subgrade. Kita harus padatkan dan kepadatannya harus mencapai nilai-nilai tertentu. Nah, nilainya itu dari mana pengukurnya? Ya dari perencanaan, ya. Jadi kita harus menguasai ilmu merencanakan jalan raya untuk bisa membangun jalan raya, ya. Jadi jangan merencanakan pembangunan jalan raya nggak ngerti gimana sih ini jalan raya ini buatnya, kenapa tebal perkerasannya harus segini segitu, ya. Jadi itu semua tidak bisa kalau kita tidak tahu. Untuk mencapai lapisan-lapisan itu membutuhkan banyak alat, ya. Tetapi semuanya itu relatif sederhana cara berpikirnya, ya, bahwa semua alat itu apapun yang akan kita bawa ke lapangan itu yang penting kita tahu produktivitasnya. Alat-alat ini mau berapa produktivitasnya, ya.
Jangan ini nanti kita mendatangkan motor grader, eskavator, bulldozer, truk. Kalau ditanya, terus kamu lihatnya apa? Ya itu berat-berat semua Bu alatnya. Alah, gitu ya. Saya bilang teknik sipil itu gak ngurus, berat itu gak ada urusannya, saya bilang gitu ya. Yang penting apa? Produktivitas alat-alat itu. Kamu membawa 20-30 alat tapi malah nggak efektif, itu ya salah. Lebih baik membawa 2 alat tapi sangat efektif. Nah, efektif itu dilihat dari mana? Yaitu tadi dilihat dari produktivitasnya. Jadi harus tahu itu produktivitas itu dipengaruhi oleh apa? Ya yang pertama ya dipengaruhi oleh kemampuan alat angkutnya. Jadi misalnya kalau kita bilang truk ya ini bak truknya ini kapasitasnya berapa sekali angkut. Semakin besar kapasitasnya ya berarti semakin produktif ya karena dia akan bisa mengangkut dalam jumlah yang banyak pada satu satuan waktu yang tertentu. Jadi misalnya kita bicara jam. Kalau truknya kapasitasnya besar maka dia bisa mengangkut meter kubik lebih besar, jadi volumenya jauh lebih besar per jamnya daripada kita cuma bawa truk yang kecil-kecil. Nah, berarti efektif yang mana? Ya efektif truk yang besar. 1 jam dengan 1 truk aja sudah bisa memindahkan 1000 meter kubik misalnya. Sementara pakai truk yang kecil-kecil cuma bisa memindahkan 100 meter kubik misalnya. Maka truk yang besar ini jauh lebih murah, jauh lebih produktif, jauh lebih efektif. Nah, seperti itulah garis besar cerita mengenai produktivitas. Nggak usah bingung-bingung dengan perhitungannya ya. Jangan membuat perhitungan yang panjang lebar tapi belakang-belakangnya loh salah ini ya. Tugas mahasiswa PMK dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu sampai 2 sampai setahun yang lalu, semester yang sebelum ini, itu selalu begitu, hitung-hitungannya panjang lebar tapi endingnya itu salah ya karena dia salah menghitung produktivitas. Produktivitas itu dihitung apa? Dihitung volume per satuan waktu. Jangan bilang produktivitas cuma satuan waktu atau volume saja. Nah, ini salah ya. Volume itu bisa berupa meter kubik atau mau meter persegi juga boleh ya karena misalnya kita bekerja pada ketebalan 30 cm seluas 30 km persegi. Boleh kita menyebutnya kilometer persegi, tapi lebih baik volume itu final ya. Volume itu dalam keadaan apapun tidak akan salah. Nah, jadi kalau untuk pemadatan jalan, ya ini pada saat belum ada kemajuan apapun ya, ini bekerja 2 alat ini, jadi di pasirnya atau lapisan tanahnya dituangkan oleh truk, nanti diratakan oleh dozer, ya. Terus sampai level tertentu, kemudian dipadatkan, ya, dipadatkan oleh alat-alat yang lain sehingga tercapai kriteria pemadatannya. Jadi alat-alat untuk pemadatan ini juga harus dalam spesifikasi ditentukan ya. Jadi apa saja alat yang sesuai untuk pemadatannya. Nah, alat-alat yang bisa dipakai untuk tanah ini, untuk pembentukan tanah itu bisa bulldozer, ya, eskavator, scraper, gitu dan seterusnya. Saya tidak menunjukkan ya semua karena ini ada kuliahnya tersendiri ya. Jadi alat-alat ini disertai dengan produktivitasnya. Produktivitasnya itu tergantung apa ya? Pertama ya tergantung bucketnya tadi ya atau wadah untuk mengangkutnya tadi. Yang kedua tergantung cycle time namanya. Jadi berapa banyak dia bisa melayani dalam satu satuan waktu. Dalam satu satuan waktu. Tapi pada lokasi yang sama biasanya cycle time-nya akan sama. Berapa